Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dedi Wahyudi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak, dan yang saya cintai kepada rekan-rekan seluruh mahasiswa yang menyaksikan video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Pak Dedi untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Akidah Akhlak yang dibagikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Alvan Ngalimansyah. Saya tinggal di Punggur dan sekarang masih menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung di semester 2. Dan materi yang akan saya jelaskan adalah iman kepada malaikat. Langsung saja pengertian iman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian iman kepada malaikat, nah kita harus tahu makna iman itu apa. Di sini dijelaskan, kata iman secara garis besar diartikan dengan meyakini atau mempercayai sesuatu hal yang dianggap berpengaruh di dalam hidupnya. Iman itu harus kita punya di dalam diri kita. Kita sebagai umat muslim, kita harus iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Kita harus meyakini di dalam diri kita, di dalam hati kita, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Oke, selanjutnya pembagian iman. Pembagian iman ini ada dua. Yang pertama adalah iman dalam teori, dan yang kedua adalah iman dalam praktik. Iman dalam teori ini adalah yang biasa disebut dengan rukun iman, yang ada 6. Apa saja? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, yang nomor 6, itu adalah iman kepada takdir Allah atau ketetapan Allah. Biasanya disebut dengan qada dan qadar. Dan yang kedua ini penting, iman dalam praktik. Iman dalam praktik ini dapat menyangkut adalah amalan-amalan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam hidup kita. Ini yang sebenarnya iman. Ini yang sebenarnya iman. Karena jika kita hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, tapi kita tidak dipraktikkan dalam amalan-amalan kita dalam kehidupan sehari-hari, ini percuma. Jika kita iman kepada Allah, ini maka kita harus melaksanakan apa saja yang diperintahkannya, seperti sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak perintah Allah yang lainnya. Dan kita harus juga menjauhi segala larangannya. Saya pribadi selaku anak muda yang mungkin masih sering khilaf, wajar. Namun kita tidak akan seterusnya seperti ini. Kita harus bertaubat, kita harus memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang bernama iman. Sebelum kita masuk ke pengertian malaikat, ini adalah dalil adanya malaikat. Di surat Al-Anbiya ayat 19-20 ini dijelaskan yang artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah maksudnya. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya
Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Ini bukti bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah. Di surat Al-Anbiya ayat 19-20. Nah, baru kita masuk ke definisi malaikat Allah. Malaikat secara garis besar dapat diartikan sebagai makhluk gaib yang Allah ciptakan dari nur, yang artinya cahaya, dalam berbagai bentuk, yang selalu mematuhi dan taat terhadap perintah-perintah yang Allah berikan dan tidak pernah menentang perintah Allah sama sekali. Itulah malaikat. Jadi malaikat itu asalnya dari nur, cahaya, dan malaikat itu adalah salah satu makhluk gaib. Makhluk gaib lainnya apa? Contohnya seperti setan, jin, dan lain-lain. Jadi malaikat itu bentuknya kita tidak tahu. Bentuknya seperti apapun juga kita tidak tahu. Karena dia gaib, tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah yang patuh, tidak pernah membangkang. Karena apa? Karena malaikat hanya diciptakan dengan akal, tidak diberikan hawa nafsu. Dan selanjutnya, berapa jumlah malaikat? Sebenarnya jumlah malaikat ini tidak ada yang mengetahuinya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir ayat 31 yang artinya, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada satu orang sekalipun yang tahu berapa jumlah pasti adanya malaikat. Namun saya pernah membaca Rasulullah pernah bersabda tentang keberadaan Baitul Ma'mur yang berada di langit ketujuh, yang artinya seperti ini: setiap hari ternyata Baitul Ma'mur dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak pernah kembali lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hanya sebagian kecil, 70.000 yang berada di Baitul Ma'mur. Belum lagi yang berada di bumi untuk mencabut nyawa kita, untuk mencatat semua amalan kita. Itu jumlahnya pasti tidak dapat dihitung. Banyak, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tidak ada yang tahu karena itu. Dan malaikat juga bisa disebut dengan rasul atau utusan, karena biasanya malaikat adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi. Dan akan jelaskan di selanjutnya. Malaikat, namanya dan tugasnya. Yang pertama, pasti kalian sudah mengenal 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Yang keempat Israel. Yang kelima Munkar. Yang keenam Nakir. Yang ketujuh Raqib. Yang ke-8 Atid. Yang ke-9 Malik. Dan 10 Ridwan. Kita masuk ke yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu atau pengantar wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul Allah. Mungkin untuk sekarang ini malaikat Jibril sudah selesai tugas-tugasnya, karena sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul, berakhir di Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, tugas dari malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail adalah mengatur soal-soal kesejahteraan umat, seperti contohnya mengantarkan hujan, memberi angin, mengantar angin, dan lain sebagainya. Dan biasanya disebut dengan malaikat pengatur rezeki atau pemberi rezeki. Namun perlu diingat, yang sejatinya yang benar-benar memberi rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun melalui malaikat Mikail, dan diturunkan kepada kita. Begitu. Selanjutnya, malaikat Israfil.
Malaikat Israfil ini bertugas untuk mengatur soal hari akhir. Namun biasanya sering disebut dengan malaikat peniup sangkakala pada hari kiamat. Begitulah. Jadi mungkin tugasnya sekarang lagi siap-siap untuk meniup sangkakala pada zaman akhir nanti. Karena kita termasuk umat yang berada di akhir zaman. Ya, karena apa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penghujung para nabi yang terakhir. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapnya, karena sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi, dunia ini akan kiamat seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Kemudian masuk yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa dan membawanya ke tempat yang seharusnya. Malaikat Israel bukan hanya mencabut nyawa manusia, bahkan nyawa hewan sekalipun. Begitu. Dan dapat diketahui juga malaikat Israel bukan hanya satu jumlahnya. Jadi jangan dipikirkan malaikat Israel kita mencabut nyawa seseorang yang berada di Indonesia dan berada di misal di Spanyol dengan waktu yang bersamaan. Apakah bisa? Bisa saja, karena malaikat Israel bukan hanya satu jumlahnya. Begitu. Jadi malaikat itu banyak. Yang nomor 5, malaikat mungkar. Ini sebenarnya malaikat mungkar ini bergabung dengan malaikat nakir. Mereka berdua adalah bertugas untuk menanyai seseorang yang telah mati dan meninggal di dalam kubur. Jadi waktu kita kelak akan meninggal, kita akan ditanyai oleh kedua malaikat ini. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa nabimu? Dan seterusnya. Itu akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan jika kita berhasil menjawabnya, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Dan jika kita tidak bisa menjawabnya, pasti kita akan disiksa. Nauzubillah min dzalik. Yang ketujuh, malaikat rakib. Sama halnya dengan mungkar nakir. Malaikat rakib ini bekerja bersama pasangannya, yaitu malaikat atid. Malaikat rakib atid ini bertugas untuk mencatat amal-amal perbuatan manusia sehari-hari ini. Namun bedanya, malaikat rakib ini mencatat amal baik, namun malaikat atid mencatat perbuatan buruk. Begitu. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat rakib dan atid. Jadi kita harus senantiasa berlaku baik karena kita selalu diawasi. Kita tidak luput dari pandangan Allah dan malaikat-malaikatnya. Masuk ke 9 adalah malaikat Malik. Ini berpasangan juga dengan malaikat Ridwan. Berbedanya malaikat Malik ini menjaga neraka dan malaikat Ridwan adalah penjaga surga. Ini kelak kejadiannya waktu setelah hari kiamat. Dan kemudian sifat dan keistimewaan malaikat. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh kepala secara langsung pasti karena mereka makhluk gaib. Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya malaikat selalu patuh. Yang ketiga, hanya memiliki akal pikiran. Nah, ini karena mereka tidak pernah membuat membangkang. Dan yang keempat, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak sama dengan manusia. Malaikat berbeda dengan manusia. Yang kelima, tidak pernah makan dan minum. Yang selanjutnya, tidak pernah tidur. Yang selanjutnya, tidak pernah berbohong. Yang kedelapan, mampu berubah bentuk atau wujud apapun. Sama halnya dengan malaikat, makhluk gaib pun sekalipun setan itu bisa berubah bentuk seperti ke manusia, ke hewan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-9, mampu untuk bergerak secara cepat dan di luar daripada batas kecepatan manusia. Pasti. Dan masuk ke hikmah pelajari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat saya sebutkan yang pertama, hikmahnya dapat memotivasi diri untuk selalu taat kepada Allah. Yang kedua, dapat mengerti batasan-batasan yang baik untuk dilakukan dan yang buruk untuk tidak dilakukan oleh seorang muslim. Yang ketiga, menjadikan pengingat bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya. Yang selanjutnya, pengingat juga kita perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak, entah di kubur entah di akhirat.
Dan yang selanjutnya menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah selamanya, kekal abadi. Dan yang kelima, dapat selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Yang selanjutnya dapat mengetahui betapa agungnya kekuasaan Allah. Yang ketujuh, dapat didoakan oleh malaikat. Ini yang penting. Kita selalu berbuat baik, kita selalu husnuzon kepada siapapun, malaikat pun yang mengawasi kita akan baik juga kepada kita, dan kita didoakan oleh malaikat agar kita nanti selamat. Amin. Dan mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu mutlak hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.